Sebuah bisnis tidak berhasil hanya karena ide dan modal saja, melainkan karena sebuah strategi, keteraturan administrasi yang rapi. Maka dari itu, saya, Rofi Atul Mahaman dengan NIM K752407 pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai suatu bisnis dan terkait dengan bisnis hebat dimulai dari administrasi yang kuat. Saya mengambil sebuah tema besar terkait dengan pengembangan bisnis dan kewirausahaan. Next. Oke, tujuan materi pada kesempatan kali ini terkait bagaimana membuat bisnis yang kuat, yakni yang pertama menjelaskan peran penting bagaimana sebuah administrasi itu dalam mendukung keberhasilan bisnis. Lalu yang kedua terkait memberikan gambaran bagaimana administrasi berkontribusi pada pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, sebelum itu kita sering mendengar bahwasannya bisnis itu dimulai karena strategi. Namun pada kenyataannya bisnis juga sering gagal karena strategi yang tidak baik. Maka dari itu, disinilah administrasi ini berperan. Dan perlu diketahui bahwasannya administrasi dapat disimpulkan bahwasannya merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sebuah kegiatan untuk mencapai suatu kegiatan itu bisa mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Next. Selanjutnya, apa saja sih kegiatan administrasi? Kegiatan administrasi ini meliputi pengasihan, lalu selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan, selanjutnya terkait pengelolaan sumber daya manusia, lalu pengadaan dan inventarisasi barang, dan yang terakhir komunikasi internal dan eksternal. Kita bahas yang pertama terkait dengan pengasihan. Sebuah dokumen tentunya harus disimpan, diarsip dan dikelola dengan baik karena nantinya dan pasti akan dikelola atau dibutuhkan di masa depan yang akan datang. Lalu yang kedua terkait penyusunan laporan keuangan. Semua keuangan atau apapun yang kita keluarkan atau pemasukan itu seharusnya harus didokumentasikan dengan baik. Dan yang ketiga terkait pengelolaan SDM, di mana ini terkait dengan proses rekrutmen karyawan yang terkait intinya tentang manusia seperti itu. Lalu yang keempat pengadaan dan inventarisasi barang. Sama halnya terkait dengan laporan keuangan, bahwasanya barang itu harus didokumentasikan dengan baik. Yang terkait dengan komunikasi internal dan juga komunikasi eksternal. Di mana komunikasi itu menjadi kunci sukses atau kunci pentingnya sebuah kegiatan itu berjalan dengan lancar. Next. Oke, lalu selanjutnya terkait dengan ruang lingkup administrasi dalam dunia bisnis. Di sini saya akan memaparkan ada 5 ruang lingkup. Kita bahas yang pertama terkait dengan administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran ini meliputi seperti kegiatan surat menyurat, kegiatan dokumentasi, selanjutnya dengan kegiatan ketik mengetik yang penataan dokumen, jadwal dan korespondensi seperti itu. Lalu juga dengan dukungan kerja efisien untuk seluruh tim. Lalu yang kedua administrasi keuangan. Menuju tentang keuangan di mana pengelolaan anggaran, arus kas, pencatatan transaksi itu tentunya harus didokumentasikan dengan baik agar nanti bisa ditransparasi oleh manajer dan juga karyawan lainnya. Lalu selanjutnya terkait dengan administrasi sumber daya manusia, di mana yang saya paparkan tadi terkait dengan rekrutmen, terus juga bagaimana penilaian kerja, bagaimana pelatihan, bagaimana karyawan itu bekerja dan nantinya akan dilakukan evaluasi. Selanjutnya terkait dengan administrasi pemasaran. Pemasaran ini terkait dengan kita bagaimana memasarkan produk kita, bagaimana kita menyebarkan, menginformasikan kepada khalayak ramai. Lalu yang terakhir terkait dengan administrasi operasional, yaitu terkait dengan penyusunan SOP, distribusi tugas, pengadaan barang dan jasa. Terkait dengan penyusunan SOP ini tentunya juga harus disusun terbuka oleh manajer dan juga dengan karyawan seperti itu. Next. Dan selanjutnya, jika ada yang bertanya-tanya terkait dengan mengapa sih administrasi itu penting untuk suatu bisnis yang hebat, yang pertama yakni efisiensi operasional. Sebuah kegiatan bisnis lalu juga berkaitan dengan administrasi itu tentunya harus mempunyai aturan yang juga mampu diimplementasikan dan juga disetujui oleh antar saling karyawan seperti itu. Lalu yang kedua terkait transparansi dan akuntabilitas. Semua kegiatan administrasi, semua kegiatan bisnis itu tentunya harus didokumentasikan dengan baik agar manajer dan karyawan itu juga saling mengetahui dan saling paham bagaimana arus atau bagaimana dengan proses sebuah bisnis itu berjalan.
Lalu terkait dengan dasar pengambilan keputusan, sebuah manajer itu jika didasarkan dengan administrasi yang kuat itu tentunya akan menimbulkan sebuah strategi atau juga memudahkan manajer untuk mengambil keputusan yang strategis. Lalu yang ketiga terkait dengan kredibilitas dan kepercayaan. Ini sangat penting di mana berkaitan dengan komunikasi, di mana sebuah kredibilitas atau sebuah kepercayaan itu tentunya harus dibangun oleh manajer maupun oleh karyawan. Maksudnya yang terakhir, siap hadapi resiko. Resiko ini seperti resiko kegagalan suatu bisnis, resiko bagaimana kegagalan kita untuk memproduksi atau juga menginformasikan produk kita ke khalayak ramai. Jadi bagaimanapun kita harus siap dalam menghadapi resiko tersebut. Next. Oke, terkait dengan kita sebagai pemuda nih tentunya harus melihat atau harus paham bagaimana sih kita membuat strategi, cara membangun administrasi yang kuat, cara membangun bisnis yang kuat itu sendiri. Yang pertama, gunakan sistem digital. Di era modern ini, pasti sistem digital ini sudah marak dan banyak sekali digunakan. Seperti kita bisa menggunakan Workspace, aplikasi Notion, atau software-software lainnya yang pastinya kita tentunya sebagai pemuda juga tahu apa-apa yang bisa kita manfaatkan. Lalu yang kedua, pelatihan dan evaluasi rutin sistem administrasi. Pelatihan dan evaluasi ini tentunya harus selalu diimplementasikan di perusahaan agar kita mengetahui bagaimana kekurangannya sehingga kita bisa memecahkan kekurangan itu, kita bisa meningkatkan yang lebih dan memperbaiki yang kurang. Lalu yang ketiga, tentukan SOP untuk setiap aktivitas rutin. Yang saya singgung di awal tadi bahwasannya sebuah perusahaan itu tentunya harus memiliki SOP yang juga harus disetujui oleh antar manajer maupun antar karyawan. Lalu yang terkait, bangun budaya kerja tertib dan rapi. Next. Nah, maka dari itu teman-teman saya dapat menyimpulkan bahwasannya administrasi itu tidak hanya sekedar suatu kemudahan belaka. Administrasi itu tidak hanya sebuah pelengkap, melainkan itu sebuah fondasi utama dalam kita membangun bisnis. Nah, investasi pada sistem administrasi itu juga sangat berguna untuk investasi kita dalam masa yang akan datang, dalam masa yang panjang seperti itu. Next. Nah, maka dari itu teman-teman, kita sebagai pemuda ini, mari kita membangun suatu bisnis didasarkan dengan administrasi yang kuat sehingga menjadi bisnis yang hebat tadi dengan mengimplementasikan apa-apa yang saya paparkan tadi. Saya ulangi sekali lagi bahwasannya bisnis yang hebat itu tidak hanya bermodalkan karena ide dan semangat, melainkan dengan administrasi yang kuat. Dari saya, Noviatul Rahma, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.